Selamat datang. Kasus nyata yang terjadi di Korea Selatan. Kasus pembunuhan supermarket Siheng yang membutuhkan waktu 16 tahun untuk terpecahkan. Wah, ini benar-benar terjadi ya. 16 tahun itu waktu yang sangat lama. Betul. Ini kasus nyata yang sempat mengguncang Korea Selatan. Bayangkan, ada keluarga yang menunggu keadilan selama hampir 2 dekade. Kasusnya dimulai pada 9 Desember 2008 di sebuah supermarket kecil di Siheng. Pasti sangat menyiksa bagi keluarga korban ya, menunggu selama itu. Sangat menyiksa. Dan yang bikin kasus ini menarik, akhirnya terpecahkan berkat teknologi AI yang baru dikembangkan. Tapi mari kita mulai dari awal ceritanya. Malam terakhir seorang ayah. Pukul 4 dini hari, Pak A yang berusia 40 tahun sedang beristirahat di bangku belakang kasir supermarket 24 jamnya. Dia punya 2 anak perempuan. Yang pertama SMP, yang kedua baru 7 tahun. Masih kecil-kecil ya anak-anak ya. Iya, makanya dia kerja keras banget. Bahkan tidur di toko untuk menghemat biaya. Dia dikenal sangat ramah sama pelanggan dan rajin banget membersihkan toko. Orang-orang di sekitar selalu puji dedikasinya. Ayah yang sangat bertanggung jawab. Pasti dia pikir malam itu akan seperti biasa. Tepat sekali. Tapi nasib berkata lain. Saat dia beristirahat sejenak, pintu toko terbuka perlahan. Seorang pria masuk dengan penampilan yang sangat mencurigakan. Mencurigakan gimana? Dia pakai topeng, hoodie menutupi kepala, dan sarung tangan di kedua tangan. Jelas ini bukan pelanggan biasa. Tragedi 20 menit. Pak A terbangun karena suara pintu. Begitu dia coba bangun, penyusup langsung loncat ke balik kasir sambil todong pisau pancing sepanjang 25 cm. Astaga, pisau pancing. Itu kan senjata yang berbahaya. Sangat berbahaya. Penyusup langsung selimuti kepala Pak A sambil bilang, "Aku cuma mau ambil uang, jadi tutup mulut." Tapi Pak A bukan tipe yang menyerah gitu aja. Dia melawan. Iya, meski pandangan terhalang selimut, dia lempar benda-benda di sekitarnya. Tubuhnya yang kekar bikin penyusup kesulitan. Terjadi perkelahian sengit, sampai Pak A berhasil singkirkan selimut dan pegang lengan penyusup. Wah, berani juga Pak A. Tapi pasti berbahaya kan melawan orang bersenjata? Sangat berbahaya. Dan memang akhirnya penyusup panik. Terus tusuk leher kiri Pak A. Tapi Pak A masih berusaha berdiri meski terhuyung-huyung. Masih sempat berdiri. Berarti lukanya belum fatal. Sayangnya, penyusup tidak berhenti. Dia tusuk lagi. Perut, Pak A kanan, lengan kiri. Total 4 tusukan brutal. Pak A akhirnya terjatuh berlumuran darah. 4 tusukan. Itu sudah sangat sadis. Dan yang bikin marah, pelaku cuma ambil 40.000 won dari kasir terus kabur. Nyawa seorang ayah baik cuma dihargai 40.000 won. Tidak masuk akal. Segitu kecil uang yang diambil. 3 jam penderitaan. Yang lebih tragis lagi, Pak A masih sadar dalam kesakitan luar biasa, tapi tidak punya tenaga untuk telepon atau minta bantuan. Dia masih hidup selama berapa lama? 3 jam. 3 jam sendirian dalam kondisi seperti itu. Baru pukul 7.40 pagi, ada pelanggan yang nemuin dia berlumuran darah. 3 jam. Tidak bisa dibayangkan penderitaannya. Meski langsung dibawa ke rumah sakit dan dioperasi darurat, dia meninggal karena kehilangan terlalu banyak darah. Seorang ayah yang kerja keras untuk keluarga meninggal sia-sia. Polisi beruntung karena ada CCTV yang merekam kejahatan dengan jelas. Pelaku pakai training suit Schlesinger, tinggi sekitar 170 cm, usia 30-an. Berarti ada videonya dong? Ada, tapi masalahnya wajah sama sekali tidak terlihat karena topeng dan hoodie. Tidak ada sidik jari karena pakai sarung tangan. Tidak ada saksi karena dini hari. Pelaku memang sudah persiapan matang ya? Betul, makanya polisi yakin ini bukan kejahatan spontan. Tapi mereka hampir putus asa sampai muncul ide cemerlang dari tim investigasi. Ide apa? Kalau ini terencana, dia pasti pernah survei lokasi sebelumnya. Mereka analisis CCTV mundur dan bingo, ketemu. Ketemu apa? 7 Desember, 2 hari sebelum pembunuhan, ada pria berkacamata datang beli rokok dengan pakaian sama persis. Yang aneh, dia tidak fokus beli rokok, tapi ngamatin seluruh toko. Oh, sedang survei lokasi ya. Pinter juga tim polisinya bisa kepikiran gitu. 9 tahun tanpa hasil. Foto wajah yang jelas langsung dibuat selebaran buronan dan disebarkan ke seluruh kota. Tim optimis pelaku bakal cepat tertangkap.
Tapi ternyata tidak ya. Sayangnya tidak. Minggu, bulan, tahun berlalu tanpa laporan berarti. Masalahnya, struktur polisi saat itu, satu polisi harus handle kasus baru dan lama bersamaan. Jadi kasus lama sering terabaikan gitu. Persis, apalagi kalau penyidik pindah tugas atau pensiun, kasus langsung terbengkalai. Kasus ini akhirnya tertidur 9 tahun tanpa kemajuan sama sekali. Pasti frustasi banget keluarga korban. Sangat frustasi. Mereka terus datang setiap bulan tanya perkembangan, tapi jawaban selalu sama. Belum ada kemajuan. Tahun 2017, akhirnya polisi Seheng bentuk tim khusus kasus lama. Kasus pembunuhan supermarket yang tidur 9 tahun bangkit lagi. Tim khusus memang diperlukan ya untuk kasus-kasus lama. Betul banget. Tim ini punya hipotesis baru. Pelaku kemungkinan pekerja harian yang sering pindah. Makanya tidak ada yang kenal. Masuk akal sih. Mereka bandingkan foto dengan database ratusan ribu pekerja harian di seluruh Korea. Tim kerja 24 jam, tapi hasilnya tetap mengecewakan. Masih tidak ketemu juga. Tidak, 7 tahun lagi berlalu tanpa hasil. Total 16 tahun sejak pembunuhan, kasus masih mentok. Tim hampir menyerah. Telepon yang mengubah segalanya. Februari 2024, telepon yang mengubah nasib masuk ke kantor polisi. Ada seseorang lapor kalau dia kenal orang yang mirip dengan foto buronan. Akhirnya ada yang lapor. Yang bikin menarik, pelapor bilang kalau orang itu suka ngomong aneh-aneh tentang kasus supermarket Seheng kalau lagi mabuk. Wah, itu mencurigakan banget. Tapi yang bikin tim investigasi excited adalah jawaban berikutnya. Polisi tanya, ada ciri khusus lain tidak? Pelapor bilang, dia hobi mancing. Di mobilnya selalu ada pancing dan pisau-pisau. Pisau pancing. Itu kan senjata pembunuhannya. Tepat sekali. Dan informasi tentang pisau pancing cuma diketahui tim investigasi. Ini petunjuk yang sangat kuat. Revolusi teknologi AI. Foto-foto tersangka langsung dikirim pelapor. Kali ini polisi gunakan teknologi terbaru, analisis wajah dengan AI. Teknologi AI sudah canggih banget sekarang ya. Iya, ini teknologi pengenalan wajah yang baru dikembangkan khusus untuk investigasi kriminal. Hasilnya mencengangkan. Berapa persen kecocokannya? Dengan Fatosim tahun 1995, 1999, dan 2006, 75%, 86%, sampai 93%. Bahkan ciri khas alis kiri yang lebih pendek dari alis kanan sama persis. 93% itu sudah hampir dipastikan ya. Betul. Target akhirnya teridentifikasi. Jung, 49 tahun, tinggal di Gyeongsangnam-do. Tapi tim tidak mau terburu-buru. Selama 5 bulan, mereka investigasi mendalam. Finansial, komunikasi, jejak hidup Jung. Harus hati-hati ya, jangan sampai salah tangkap. Betul banget. Dan hasilnya mengkonfirmasi semua. Desember 2008, Jung memang di Siheng. Tinggal di rumah teman 2 bulan. Ada riwayat tarik uang di ATM dekat lokasi kejadian. Semua bukti mengarah ke dia berarti. Iya, konfirmasi terakhir, teman Jung akui, dia memang tinggal di rumahnya saat kejadian. Semua puzzle tersusun. Penangkapan setelah 16 tahun. Juli 2024, operasi penangkapan dimulai. Jung yang lagi santai jalan sore sendirian, tiba-tiba dikepung polisi. Pasti kaget banget dia. Sangat kaget. Jung, polisi, jangan bergerak. Setelah 16 tahun, akhirnya pria yang dicari tertangkap. Gimana reaksinya? Awalnya dia keras kepala menyangkal semua tuduhan selama 3 hari interogasi. Tapi 17 Juli pagi, dia minta bicara pribadi dan akhirnya ngaku sambil nangis. Akhirnya mau ngaku juga. Apa yang dia bilang? Benar, saya yang bunuh dia. Saya takut keluarga dicap sebagai keluarga pembunuh. Beban mental 16 tahun akhirnya pecah. Pengakuan lengkap. Jung cerita kalau Desember 2008 dia lagi kesulitan keuangan parah. Kerja serabutan, hidup numpang di rumah teman, jadi kepikiran untuk mencuri. Jadi awalnya cuma mau mencuri. Iya, dia keliling cari target mudah dan nemu supermarket Pak A. Sepi, pengawasan lemah. Dia lihat banyak uang di kasir waktu beli rokok. Berarti memang ada rencana dari awal. Betul. 9 Desember dini hari, dia datang dengan persiapan lengkap. Masker, sarung tangan, pisau pancing. Awalnya cuma buat nakut-nakutin doang. Tapi kenapa jadi bunuh? Pak A melawan lebih keras dari yang dia kira.
Jung panik, takut kalah, akhirnya tusuk korban berkali-kali. Setelah itu dia singkirkan semua bukti dan kabur ke kampung. 16 tahun hidup bebas. Yang paling menyakitkan, Jung merasa berhasil bikin kejahatan sempurna karena polisi tidak bisa tangkap dia. Jadi dia sombong gitu. Sangat sombong. Selama 16 tahun, setiap butuh uang dia kejahatan lagi. 2009 sampai 2011, nipu pakai emas palsu total 68,7 juta won. 2016 ketangkap mencuri tapi cuma kena denda. Berarti dia makin berani karena merasa tidak bakal ketahuan. Persis. Jung bahkan jadi manajer perusahaan konstruksi, tapi tetap mencuri kalau butuh uang. Dia hampir tidak pernah dapat hukuman berat. Sementara keluarga korban gimana? Menderita 16 tahun. Istri Pak A terpaksa terus buka supermarket di tempat suami dibunuh buat biaya hidup. Anak-anak kecil bantu jualan. Semuanya trauma parah. September 2024, sidang dimulai. Jaksa tuntut hukuman seumur hidup karena Jung punya 15 catatan kejahatan lain dan pembunuhan ini disengaja. Memang layak dapat hukuman berat. Keluarga Pak A datang bersaksi. Istri yang sudah beruban bilang, 16 tahun kami menderita, pembunuh suami hidup bahagia, tolong berikan keadilan. Pasti menyedihkan banget dengar kesaksian mereka. Sangat menyedihkan. Tapi putusan tingkat pertama mengecewakan, cuma 30 tahun penjara. Jung bahkan berani banding. Masih protes. Tidak tahu diri banget. Untungnya, April 2025, Pengadilan Tinggi batalkan putusan dan jatuhkan hukuman seumur hidup. Juli 2025, Mahkamah Agung tolak kasasi Jung. Akhirnya dapat balasannya juga. Setelah 16 tahun, keadilan akhirnya terwujud. Kasus ini buktikan tidak ada kejahatan sempurna. Kebenaran akan selalu terungkap. Dan teknologi AI benar-benar membantu ya dalam memecahkan kasus lama. Betul banget. Pesan untuk keluarga korban kejahatan, jangan pernah kehilangan harapan. Dan buat para penjahat, ingat Jung, 16 tahun merasa aman, tapi karma akhirnya membalas. Semoga keluarga Pak A sekarang bisa lebih tenang. Terima kasih sudah mendengarkan podcast True Crime Indonesia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa.